Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 tentang Raja Balaputra Dewa. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Nah, di sini terdapat cerita sederhana tentang Edo. Kalian perhatikan baik-baik ya. Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Nah, berdasarkan teks tersebut, apa yang terjadi pada Edo? Seperti yang telah kita baca tadi bahwa Edo terjatuh saat bermain sepak bola di lapangan. Lalu, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Lani menolong mengobati kaki Edo. Apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Ya, Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan. Kenapa? Karena salah satu sikap kepahlawanan adalah dengan menolong orang lain yang sedang mengalami musibah. Nah, seperti yang kita baca pada teks tersebut bahwa di sini Lani telah menolong Edo anak-anak, sehingga Lani telah mencerminkan sikap kepahlawanan. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Lalu, bagaimana ciri-ciri luka memar? Ciri-ciri luka memar yaitu jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. Kemudian, memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sampai berat. Nah, seperti itu anak-anak ciri-ciri luka memar. Kalian harus tahu ya bagaimana ciri-ciri luka memar, sehingga kalian langsung mengobatinya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengobati luka memar? Nah, anak-anak, kalian harus tahu ya bagaimana caranya untuk mengobati luka memar. Karena nanti kalau misalkan ada teman kalian yang terluka dan mengalami luka memar, kalian langsung bisa untuk mengobatinya. Nah, cara untuk mengobatinya yaitu pertama, kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Nah, di sini kalian harus ingat ya anak-anak bahwa kain yang kalian pakai harus kain yang bersih. Jangan sampai kain yang kotor. Karena kalau kalian menggunakan kain yang kotor, nanti luka kalian akan lebih parah. Jadi kalian menggunakan kain yang bersih ya. Begitu pula dengan airnya. Air yang kalian gunakan juga air yang bersih. Kemudian, jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Kenapa sih kok seperti itu? Karena tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat. Kemudian, setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Jadi seperti itu ya anak-anak tahapan untuk mengobati luka memar. Apa yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Jawab di nomor 1, 2, dan 3. Tapi sebelumnya, mari kita baca dulu ya teks tentang Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa,
Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Apa yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Nah, berdasarkan pada teks yang telah kita baca bersama tadi, bahwa Raja Balaputra Dewa telah membangun armada laut yang kuat. Raja Balaputra Dewa juga membawa Sriwijaya menuju ke puncak kejayaan. Dan Raja Balaputra Dewa juga tegas dalam memimpin. Sehingga bisa kita simpulkan ya anak-anak, bahwa Raja Balaputra Dewa adalah seorang raja yang sangat berwibawa, bijaksana, dan bertanggung jawab. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Nah, anak-anak, berdasarkan kalimat-kalimat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa ternyata cahaya memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penglihatan kita loh anak-anak. Nah, sekarang mari kita membuat cakram warna. Kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Potongan kertas membentuk lingkaran. Warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi. Putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi. Perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Coba beberapa variasi besar juring lingkaran pada setiap warna. Amati hasilnya. Variasi manakah yang menghasilkan warna putih paling jelas? Nah, berdasarkan pada teks tersebut, nama percobaannya yaitu percobaan cakram warna. Lalu, apa sih tujuannya? Tujuan dari percobaan tersebut yaitu untuk membuktikan bahwa cahaya matahari terdiri dari 7 warna. Kemudian apa saja sih alat-alatnya? Ada pensil, kertas putih berbentuk lingkaran, dan juga pensil warna. Lalu, bagaimana dengan langkah kerjanya? Untuk langkah kerjanya yaitu buatlah lingkaran pada karton putih dengan jari-jari 10 cm. Bagilah lingkaran tersebut dengan 7 bagian yang sama besar. Warnailah masing-masing bagian sesuai dengan warna spektrum cahaya secara berturut-turut dengan menggunakan pensil warna. Lalu, buatlah 2 buah lubang yang jaraknya 1 cm sebelah kanan dari titik pusat dan 1 cm sebelah kiri dari titik pusat. Guntinglah lingkaran tersebut. Lalu, masukkan benang kasur melewati 2 lubang tersebut. Kemudian, coba putarkan cakram warna tersebut dengan cara menarikkan, mengendurkan tali. Amati warna cakram ketika sedang berputar. Lalu, untuk kesimpulannya yaitu, dari hasil percobaan membuktikan kalau gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih. Seperti pada cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, sebenarnya tersusun atas banyak cahaya berwarna. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 4 anak-anak yang bisa kalian buka di kitab tema 5 halaman 28. Kamu sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman. Maukah kamu mengetahui perjuangan raja lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, di pembelajaran 3 tadi, kita telah membaca teks tentang Raja Balaputra Dewa. Kalian masih ingat kan? Lalu, apa hasil dari perjuangan Raja Balaputra Dewa terhadap kerajaan Sriwijaya? Hasil perjuangan Balaputra Dewa adalah kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dengan armada laut yang kuat. Lalu, jelaskan apa yang akan terjadi jika Balaputra Dewa tidak memimpin Sriwijaya. Jika kerajaan Sriwijaya tidak dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa, kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan,
dan kebudayaan mungkin tidak akan tercapai karena tidak ada yang membangun armada laut yang kuat. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Kemudian, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Balaputra Dewa? Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Balaputra Dewa adalah berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut, sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya sangat terjamin anak-anak. Lalu, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Balaputra Dewa berjuang membangun Sriwijaya anak-anak sebagai kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas. Balaputra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang sangat luas. Balaputra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha dengan banyaknya perguruan tinggi Buddha. Balaputra Dewa juga menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan sehingga banyak sekali kapal yang singgah di situ. Nah, sekarang berikan pendapatmu, apakah Raja Balaputra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Jelaskan jawabanmu. Sangat setuju bahwa Raja Balaputra Dewa adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa. Nah, berdasarkan perjuangan Balaputra Dewa, tulislah sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. Untuk sikapnya, Balaputra Dewa membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat besar. Kenapa? Karena Balaputra Dewa menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyatnya. Kemudian untuk sikap selanjutnya yaitu Balaputra Dewa membangun armada laut yang kuat. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa Balaputra Dewa memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan ya anak-anak bahwa Raja Balaputra Dewa adalah raja yang sangat bijaksana, berwibawa dan bertanggung jawab. Dan apapun yang dilakukan itu semata-mata untuk kepentingan rakyatnya anak-anak. Nah, ini adalah gambar dari Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ini merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan anak-anak. Seperti ini nih gambarnya Candi Muara Takus. Dan sekarang yang harus kalian kerjakan yaitu tuliskan kembali bacaan tentang Raja Balaputra Dewa dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, kalian harus ingat ya anak-anak, menulis kembali itu seperti meringkas atau merangkum. Jangan kalian tulis semua kalimat atau kata-kata yang ada pada teks tersebut kalian tulis semua. Tidak seperti itu. Tapi kalian tulis poin-poin yang penting-penting saja dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Sekian dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.